You've got the main Shia groups, Hezbollah and the Amal movement. They've been intervening in these protests. We've seen protest camps removed. You've seen some violence, reports of gunfire on the streets, and the security services in Lebanon over the last few days having to intervene, and that's pretty concerning. Tidak ada di negaranya. Supporter Lebanon dan China Taipei sumringah, disuguhi kuda lumping dan reok Ponorogo di kota Surabaya. Kota Surabaya kembali menjadi saksi bagaimana sepak bola bukan hanya soal adu strategi di lapangan, tetapi juga pertemuan budaya dan persahabatan antar bangsa. Suasana menjelang laga FIFA Matchday yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Lebanon serta China Taipei menjadi semakin istimewa ketika ribuan supporter dari kedua negara tamu mendapatkan suguhan seni budaya khas Jawa Timur. Mereka bukan hanya datang untuk mendukung tim kesayangan, tetapi juga disuguhi pengalaman unik yang jarang, bahkan nyaris tidak mungkin mereka temui di negaranya masing-masing, pertunjukan kuda lumping dan reok Ponorogo. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, kuda lumping dan reok Ponorogo bukan sekadar tontonan hiburan. Ia adalah simbol tradisi, kekuatan, dan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Tetapi bagi supporter asing, yang datang jauh dari Lebanon dan China Taipei, pertunjukan ini adalah pengalaman pertama yang begitu berkesan. Raut wajah sumringah dan tepuk tangan meriah menggema sepanjang atraksi, seakan menandakan bahwa mereka benar-benar larut dalam suasana magis khas seni tradisional Indonesia. Sejak pagi hari, kawasan sekitar Stadion Gelora Bung Tomo sudah dipadati ribuan orang. Supporter tuan rumah hadir dengan atribut merah putih, lengkap dengan berbagai perlengkapan seperti bendera, drum, hingga koreografi koreo yang disiapkan. Namun yang membuat suasana semakin berwarna adalah kehadiran ratusan supporter dari Lebanon dan China Taipei. Mereka membawa bendera negaranya masing-masing, bernyanyi, dan menari bersama. Pihak panitia lokal bekerja sama dengan pemerintah kota memang sudah merancang agenda khusus untuk menyambut kedatangan supporter asing. Tidak hanya sekadar menyiapkan fasilitas dan keamanan, tetapi juga menghadirkan atraksi budaya sebagai bentuk penghormatan. Keputusan ini terbukti tepat. Alih-alih merasa asing atau canggung, supporter Lebanon dan China Taipei justru mendapatkan pengalaman tak terlupakan yang kelak akan mereka ceritakan kembali saat pulang ke tanah air. Pertunjukan pertama yang disajikan adalah kuda lumping. Puluhan penari dengan kostum khas, kuda anyaman berwarna-warni, dan iringan gamelan menghadirkan suasana mistis yang memikat. Setiap gerakan tari yang luwes, hentakan kaki, dan semangat para penari membuat penonton terpana. Bagi supporter asing, atraksi ini bukan sekadar tari, tetapi pengalaman budaya yang penuh kejutan. Terlebih ketika bagian klimaks ditampilkan, beberapa penari seolah kerasukan, melakukan gerakan di luar kendali, bahkan memakan pecahan kaca dan menari dengan ekspresi yang transendental. Sorak-sorai penonton pun pecah, dan supporter Lebanon serta China Taipei tampak antusias mengabadikan momen lewat kamera ponsel mereka. Wajah-wajah penuh kekaguman itu seakan berkata, inilah Indonesia, negeri dengan tradisi yang begitu kaya dan unik. Mereka yang terbiasa menonton hiburan modern di stadion atau konser, kini disuguhi tontonan otentik yang tidak ada di negaranya. Tak berhenti pada kuda lumping, atraksi berikutnya adalah reok Ponorogo, seni tradisi yang bahkan sudah mendunia. Dentuman kendang, suara gong, dan lantunan gending khas Ponorogo mengawali pertunjukan. Tak lama kemudian muncullah barongan raksasa dengan hiasan kepala singa bermahkota bulu merak yang menjulang tinggi. Supporter Lebanon dan China Taipei tampak ternganga melihat penari yang dengan gagah memanggul barongan seberat lebih dari 50 kg hanya dengan gigi. Riuh tepuk tangan menggema, bersahut-sahutan dengan teriakan kagum dari penonton. Bagi mereka, atraksi semacam ini adalah sesuatu yang nyaris mustahil, karena tidak pernah mereka saksikan sebelumnya di stadion manapun di luar negeri. Kehadiran warok dengan kostum hitam, gerakan penuh wibawa, serta iringan gemulai jatil menambah kemegahan pertunjukan. Beberapa supporter asing bahkan tampak maju ke depan, ikut menari bersama penari jatil, meskipun gerakannya sederhana dan penuh canda tawa. Suasana kebersamaan itu menjadikan perbedaan bahasa dan budaya tidak lagi terasa.
Momen ketika supporter asing larut dalam atraksi budaya lokal menjadi bukti nyata bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan antar bangsa. Supporter Lebanon dan China Taipei yang awalnya hanya datang untuk mendukung timnya, kini mendapatkan sesuatu yang lebih, pemahaman tentang kekayaan tradisi Indonesia. Bagi masyarakat Surabaya, kesempatan ini sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan warisan budaya kepada dunia. Dengan memperlihatkan kuda lumping dan reok Ponorogo, mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga menguatkan identitas bangsa di hadapan tamu internasional. Inilah wajah sejati Indonesia, ramah, terbuka, dan bangga pada tradisi leluhur. Suasana penuh kegembiraan terlihat jelas pada ekspresi supporter Lebanon dan China Taipei. Mereka tersenyum, tertawa, dan berkali-kali mengangkat jempol sebagai tanda apresiasi. Ada yang menari kecil mengikuti irama, ada pula yang sibuk merekam video untuk dibagikan ke media sosial. Bagi mereka, ini adalah pengalaman langka. Di Lebanon, seni pertunjukan lebih banyak bercorak Arab dengan musik khas Timur Tengah. Sementara di China Taipei, hiburan tradisional biasanya berupa tarian singa atau naga. Tidak ada yang serupa dengan kuda lumping maupun reok Ponorogo, yang memadukan unsur mistis, kekuatan fisik, dan estetika visual yang memukau. Tak heran jika banyak di antara mereka yang kemudian mengatakan bahwa kunjungan ke Surabaya bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga perjalanan budaya yang membuka mata. Atraksi budaya yang ditampilkan di Surabaya bukan hanya hiburan sementara, tetapi juga diplomasi budaya yang efektif. Saat dunia kini semakin terhubung, memperkenalkan seni tradisi di tengah acara internasional seperti pertandingan sepak bola adalah langkah strategis. Supporter asing yang hadir menjadi duta tak resmi yang akan menyampaikan cerita mereka kepada teman, keluarga, bahkan media di negara asal. Bayangkan ketika mereka menceritakan bagaimana di Surabaya mereka disambut dengan tarian kuda lumping dan reok Ponorogo, tentu citra Indonesia akan semakin positif dan menarik. Inilah bukti bahwa sepak bola dan budaya bisa berjalan beriringan, saling menguatkan, dan memberi makna lebih besar daripada sekadar skor di papan pertandingan. Hari itu, di Surabaya, sepak bola, budaya, dan persahabatan berpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Supporter Lebanon dan China Taipei yang hadir tidak hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga membawa pulang kenangan tentang Indonesia yang penuh warna, ramah, dan kaya akan tradisi. Tawa, tepuk tangan, dan senyum sumringah mereka saat menyaksikan kuda lumping dan